1 Anggita Galuh Oktavia, kedua saya sendiri, ketiga Husnul Khotimah, dan keempat Ayu Solehah. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, selanjutnya kita bacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Mbak Ayu. Pancasila sebagai payung umat beragama. Bukan negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila Tuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara, tetapi negara yang berketuhanan di mana negara menempatkan agama dan kepercayaan sebagai roh spirit ketuhanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan kerohanian dalam berbangsa dan bernegara, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau negara yang berdasarkan agama tertentu dan bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara. Indonesia memiliki falsafah negara Pancasila yang mengakui tentang Tuhanan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala hukum. Maka apapun aturan atau hukum yang terbentuk harus mengacu pada nilai Pancasila, yaitu dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah berkewajiban mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden Peraturan Presiden sebagai undang-undang. Untuk keikutsertaan pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74/1978 yang antara lain menyebutkan agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen atau Protestan, Hindu, dan Konghucu. Pemerintah juga membentuk lembaga seperti MUI, Walubi, PGI, KWI, dan Hindu Dharma. Kelompok-kelompok ini yang diberi wewenang mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir agamaan di masyarakat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jasim Hidi dan M. Husnu Abdi yang menyatakan intervensi negara atau pemerintah terhadap agama terbatas pada masalah administrasi belaka, meliputi fasilitas, sarana, dan prasarana. Jadi bukan ada materi agamanya, atau dengan kata lain negara tidak mencampuri atau tidak mencampuri urusan syariah dan ibadah agama-agama Indonesia. Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia sangat beda di negara-negara sekuler di mana negara dilarang untuk mencampuri urusan agama. Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anggita Galuh. Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dan apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama hanya sekedar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, atau negara juga melakukan pembinaan terhadap agama dan kepercayaannya?
Bagaimana hubungan negara dengan agama dalam negara Pancasila? Pendekatan yang bersifat hukum normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian diklarifikasikan menjadi tiga. 1. Bahan hukum primer atau primary law material berupa bahan hukum yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti konvensi dan dokumen hukum yang berhubungan dengan hubungan negara dan agama. Bahan hukum sekunder atau secondary law material merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari referensi hukum dan non-hukum berupa hasil-hasil penelitian, literatur hukum yang mendukung permasalahan. 3. Bahan hukum tersier atau tertiary law material merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui pemanfaatan kamus, ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, agama, dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya atau pluralitas. Pancasila yang secara sadar dan sengaja itu ditempatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai landasan kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu. Pancasila melandasi kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam politik hukumnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut, maka penyusun dan pelaksanaan dari sistem tata hukum Indonesia harus dijiwai Pancasila. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kusnul. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Karena itu bertakwa dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaannya. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Mahfud MD membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun bagi pembuatan kebijakan negara terutama politik hukum nasional. Menurut Mahfud MD, dari Pancasila tersebut lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. 2. Kebijakan umum dan politik haruslah didasarkan upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum sekaligus. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pada sidang tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil dalam pengertian sekaligus menyampaikan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil.
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 5. Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap 1945. Berdasarkan pernyataan tokoh agama dan negara Indonesia, ketuhanan Yang Maha Esa sama sekali bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam negara yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali, melainkan justru agama mendapatkan legitimasi filosofis, yuridis, dan politis dalam negara, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita, Atar Batuta. Secara filosofis, relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, dan diputuskan baik dokumen pribadi tercantum dan terkandung Dasar 1945 merupakan prinsip konstitusi bagi tertib hukum Indonesia. Serta hukum positif yang berada di bawahnya. Metu dhewe gak mau. Mati lampu sik ta. Ya. Piye Nul? Mabar apa? Piye wis urung wi? Nah, Wes. it's a night for me. Diendang Atar.
Ya. Oh iya kan tombol-tombol kok. Nah. Rusak kan pinter kau ini. Nggak tahu jadi. Wah, wah, rusak. Mata lu rusak. Bentar, Saya, tak absen saya. selak mati lampu. Nah, Yo, saya absen saya, no. Kira aku tak lagi. Yes. Ingat mana kuwi Yo. Tak. Selanjutnya no. Wah. Saya ini. yes, Bar. Surat selanjutnya. Itu wes. Wes. Oh iya. Mati lah kamu. Nah, Tapi gelasnya kepala. Nah, iki yo. Wes. Wes. besar. Oke. Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan masalah ini dianggap pemicu pertama kalinya konflik intelektual dalam kaitannya beragama dan bernegara. Dalam perjalanannya, hubungan antara agama dengan negara tentu tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya atau politik yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekulerisme yang berusaha memisahkan institusi negara dari institusi agama, antara negara dengan gereja. Sejarah hubungan agama dan negara Indonesia selalu mengalami perdebatan yang tidak pernah usai semenjak negara ini didirikan. Lanjut. Dikotomi pemikiran mengenai masalah hubungan agama dengan negara ternyata mendominasi perdebatan pemikiran di BPUPKI selama membahas dasar negara Indonesia. Perdebatan pemikiran di BPUPKI ini itu sebenarnya meneruskan perdebatan yang sudah berlangsung sebelumnya antara dua kelompok ideologi utama itu. Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etis, suku, ras, agama. Nampaknya founding father kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Lanjut. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Negara komunis lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara, sedangkan negara agama akan memiliki konsekuensi kelompok agama tertentu akan menguasai negara dan di Indonesia dalam hal ini Islam. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tempat individu. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai. Baik, selanjutnya kesimpulan dari diskusi kami yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulan dari diskusi kami yaitu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sila ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan ideal antara negara dengan agama dalam negara yang memiliki
prinsip berdasar ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. Yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai tanpa ada gangguan dari setiap orang atau sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya, dan negara membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang bernama Husnul Khotimah sudah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami dari kelompok 4. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata dan rekan saya ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.